agak capek ini. Capek ya capek, tapi masih ada yang perlu saya tanyakan. Loh, saya bukan capek masalah badan saya. Capeknya? Capek dari tadi tidak ada orang beli masuk ke sini itu loh, kan capek akhirnya. Tapi saya kan capek juga nunggu, capek nunggu. Saya kan pembeli. Pembeli apa dari tadi cuma minum ini satu, jajan kue satu nggak dimakan-makan. Yang kreatif itu loh, kalau marung datang ke warung tuh yang kreatif, ya apa saja dimakan gitu loh. Ini Pak Saurip tadi, Pak Surip Kadi, bukan tadi, bukan. Iya, Pak Segini Saurip Kadi. Kadi. Tentara itu kan seperti Pak Saurip Kadi, pensiunan jenderal, walaupun hanya marung, hidupnya sederhana, cukup harmonis, anaknya jadi semua. Alhamdulillah. Tapi tentara yang lain itu kok kaya-kaya loh Pak. Lah ini. Iya. Ke depan itu ndak boleh tentara bisnis. Awang pegang bedil kok bisnis, ya menangan dong. Mungkin karena tidak ada perang daripada nganggur bisnis. Oh ndak boleh. Oh, ndak Tentara boleh. itu iya. kalau keadaan damai itu tugasnya latihan dan latihan. Jadi kayak sepak bola itu loh. Kalau tidak turnamen, kerjaannya tuh latihan. Jadi nanti kalau ada turnamen, pasti menangnya. Ya, tapi Pak, gitu. kalau nggak boleh bisnis itu terus Pak sudah tuh makan apa mau nyekolahin anak itu 300.000 tuh utang nyicil ke koperasi 6 kali kok ya. Lah iya. Lah ini ke depan, kita harus nata. Kalau yang namanya koperasi Iya. itu di seluruh dunia tentara ya punya koperasi. Oh, gitu ya, Pak. Malah barang-barang yang masuk koperasi tentara itu nggak kena pajak. Rakyat pun rela kok tentara nggak kena pajak. Wong Iya. dimakan oleh penjaga negara kok, nyawa aja diserahkan. Masa gara-gara pajak aja rakyat nggak rela? Pasti relanya. Pasti rela. Asal betul-betul untuk prajurit gitu. Lah ini Jadi harus ditata bagaimana Pak nih, orang udah semrawut. Ini semua sisa-sisa orde baru itu, semua backingnya tentara-tentara, mulai yang kecil sampai yang besar, mulai yang cuma angkutan itu banyak itu pengusaha yang pinjam plat nomor supaya seolah-olah itu punyanya tentara. Iya itu. ya begini. Kalau di dalam TNI-nya sendiri sebentar lagi selesai bisnis tentara di luar koperasi itu akan diserahkan kepada pemerintah. Terserah pemerintah. Ya. Tetapi kalau yang backing-backingan dan yang tadi sampean ceritain Iya. itu usahanya orang terserah. Saya nggak boleh ngiri. Mau punya mobil banyak, mau punya rumah bagus, itu terserah. Iya. Nah, Jawab masing-masing. Nah ini besok Iya. kalau sudah diserahkan kepada pemerintah, maka kalau ada orang yang mengatasnamakan itu bisnis tentara, kita harus Nggak bisa beritahu kepada media, kepada surat kabar. Oh. Iya. Loh, rakyat ikut partisipasi ngawasi tentara. Kalau gitu saya paling cepat mendapatkan referensi. Nah ini tadi Bune cerita tentang kesejahteraan. Iya, kesejahteraannya tuh, Pak. Jangan ngomong kosong. Iya. Tentara disuruh menyiapkan jiwa dan raga itu rela pasti. Nah tetapi kalau anaknya perlu sekolah, nanti kalau pensiun perlu rumah, nggak ada jaminan bagaimana. Lah ini ke depan, sak makannya tentara harus dihitung. Itu yang namanya tentara luar negeri, termasuk di Malaysia, Bune. Itu ada ukurannya. Satu hari harus makan daging sekian on. Itu harus ada. Lah di kita LP ngerti nggak? Lembaga pendidikan. Ah bukan, lauk pauk. Lauk pauk. Iya. Betul, masuk penjara. Itu tadinya hanya 8.000, naik 20.000. Lauk pauk ya. Ya, sudah ada perbaikan tetapi jauh dari kebutuhan. Iya. Gitu. Taksir sama Bu Mega. Bukan. Ibu bisa saja. Ini nanti ke depan. Iya, ini ke depan kita harus tahu. Depan harus tahu. Iya, itu tentara harus diberi makan sesuai kalori kalau memang tugasnya berat. Jadi gajinya harus mencukupi, dihitung untuk termasuk anak sekolah, termasuk
ini loh untuk bikin perumahan, begitu. Jadi bukan sekedar tentara itu hanya panggilan jiwa saja gitu ya? Yo, ndak ada, Li. Wah, aku demi negara rela mati, udah bayaran berapa aja udah aku terima. Ya ndak gitu ya? ada kalau perut itu. Iya. Kalau gitu caranya aku menyesal Pak nih. Kok? Lah wong 30 tahun jadi istrinya tentara pas yang bagian kere tok sekarang mau dinikah sudah tua. Yang mau baru setik nanti itu baru akan. Ya nanti kita bikin seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Maka kalau tadi Bune bilang itu anak sekolah saja dapat utang, loh ke depan ndak boleh ada tentara kok mikirin anaknya sekolah. Itu negara harus jamin nyawa aja diserahkan kok gitu. Nah ini makanya ke depan itu kebanggaan tentara juga harus diubah. Bukan karena stick golep mobil mewah seperti tadi sampean cerita. Iya. Harley itu. Motor gede itu loh. Kalau jadi tentara dari baju, makan sampai rumah, kesehatan ditanggung negara, sampai masuk kubur diurus negara. Itu di situ kelebihannya. Hidup matinya diurus negara. Untuk negara. Lah ya aku berarti tertipu loh. Li. Loh, kok saya tertipu? Lah dulu itu dia bilang naksir saya gara-gara aku rela mati untukmu. Iya. Sekarang untuk negara. Nanti bangganya di sini loh, Li. Bangganya nih ya. Bentuk kebanggaannya gimana? Ya, prajurit kalau negara lain terjun bebas berapa ratus meter baru dilepas. Kalau Indonesia kalau perlu berapa puluh meter baru payungnya dibuka. Selamat sampai tanah. Tepuk tangan itu hebat gitu. Gitu ya. Bukan materi, Li. Salah pilih kalau ke materi. Itu bangga sekali. Prajurit prasojo jujur dan irit. Lah kok malah motor gede. Sekali golep habisnya berapa? Udah tahu, Pak. 400.000, apalagi kalau judi. Loh, itu sama dengan cicilannya prajurit lain anak no, Pak. Itu Bu yang Masya Allah, kapan ini berubah kalau kayak begini? Kalau begitu enggak bisa jadi prajurit. Prajurit aja tadi Bapak udah bilang prajurit itu adalah prasojo, jujur, irit. Saya setuju. Yang irit memang sekarang prajurit kan irit, Pak. Kita yang kena iritnya nih kita nih. Irit banget. 10 tahun dia nih. Mari-mari. Terus sekarang penataannya, Pak. Ya begini. Iya. Ini tidak bisa kemudian merubahnya dari bawah. Dari sistem negaranya diubah. Tentara itu tempatnya tidak boleh di bawah pemerintah. Harus di bawah kepala negara, kecuali dalam hal kebijakan pembangunan itu harus di bawah Departemen Hankam. Kalau sekarang namanya Departemen Pertahanan. Gitu. Kemudian tentaranya diubah. Seperti tadi saya ceritakan, namanya direstrukturisasi. Doktrinnya harus diubah. Tidak boleh menempatkan rakyat walaupun satu orang sebagai ancaman. Kemudian diserbu pakai senjatanya tentara. Nggak boleh ke depan. Nggak boleh. Itu. Jadi harus tentara bela rakyat. Ya, itu di dalam buku saya begitu. Ya, saya pernah baca itu tentara bela rakyat. Ya, lah nanti saat pendidikannya juga diubah, Li. Cara pendidikannya, sistemnya. Iya, jadi semuanya harus menuju era baru, zaman baru, karena negara ini miliknya rakyat, bukan miliknya penguasa. Bukan. Harus disesuaikan dengan tuntutan hari ini. Rakyat itu harus merdeka, jangan malah ditekan oleh alat negara, apalagi oleh tentara. Gitu, Luli. Waduh, tepuk tangan. Sangat luar biasa. Bapak yang tentara sudah pensiun, sudah tidak punya rumah. Minggu kemarin pensiunnya. Iya, baru-baru aja. Jenderal, tapi enggak apa-apa, itu semua ada hikmahnya. Pengetahuan Bapak untuk membuat suatu impian rakyat menjadi kenyataan. Semoga tercipta di negeri Merak ini.
kok seandainya Bapak ini sebuah pemimpin itu wah luar biasa. Sebuah ya apa ya? Oh seorang ya Pak ya. Seorang. Ini lihat salah ini berarti. Enggak sebuah. Oke, apapun yang terjadi, semoga semuanya tetap akan terjadi. Segala kebaikan rakyat untuk rakyat hanya ada di negeri Merak. Negeri mengutamakan rakyat. Elit. No. Rakyat. Yes.